Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagi anak-anak ibu semuanya, apa kabar hari ini? Pagi Ibu, Pagi Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus, semangat sekali anak ibu pada pagi hari ini ya. Baik anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasanya, kita terlebih dahulu berdoa supaya pembelajaran pada hari ini menjadi berkah kepada kita dan mempermudah urusan kita pada hari ini. Baik, kita persilakan kepada ketua kelas, Mas Rial, tolong dipimpin doanya pada hari ini. Ibu, tempat Bapak Mas duduk Rial. siap. Hormat pada Bu Guru, ucapkan salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berdoa mulai. Rabbi Rabbi sadri wa yassir Wayassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni ilman fahma. Ibu semuanya, seperti biasa, sebelum kita memulai, kita lanjutkan dengan mengambil absen ya. Silakan kepada anak ibu semuanya, tengok kiri kanan dan muka belakang ada meja temannya yang kosong. Berarti satu orang saja yang nggak hadir hari ini ya. Dan kepada di sekitar kita atau di atas meja kita tidak ada yang menghalangi dan mengganggu pelajaran kita pada hari ini. Baik, anak ibu-ibu semuanya, sebelum pembelajaran kita hari ini kita mulai, yaitunya beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Masih ingatkah anak ibu dengan pelajarannya minggu lalu? Ingat Bu. Ingat, bagus. Yaitu pelajaran kita pada bab 6, yaitu pada surat At-Tin. Surat At-Tin terdiri dari berapa ayat surat At-Tinnya? 11 ayat Bu. Ada adalah 8. Kemudian surat At-Tin itu termasuk surat Makiyah. Surat Atin itu diberi nama Atin diambil dari ayat pertama surat Atin yang artinya buah. Buah Kuatin Bu. Baik, anak-anak ibu semuanya, seperti yang ibu sampaikan tadi, bertemu kembali kita pada kesempatan kali ini, yaitunya bab 7, yaitunya beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, dari judul ini kita berarti sudah ada yang membayangkan beriman kepada Rasulullah. Siapakah yang eh anak-anak ibu, siapakah yang Rasul yang kalian ketahui? Ada anak ibu yang mengetahui? 25 Bu. Iya. Kemudian apa tugas mereka? Menyampaikan Menyampaikan wahyu. wahyu Bu. Wahyu. Bagus. Nah, anak-anak ibu, tahukah kalian apakah iman itu? Percaya Saya Bu. Bu. Ya, Percaya. baik. Bu. Baik, pada anak ibu, sebelum ibu menyampaikan materi selanjutnya, ada baiknya kita eh, lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama kita menjelaskan pengertian pada Rasul. Kedua apa? Ada yang bisa membacakan? Kedua, menyebutkan Menyebutkan nama-nama Rasulullah yang wajib kita imani. Ya. Yang ketiga, menjelaskan tugas. Tugas dan Peran Rasul dalam kehidupan dalam umat kehidupan Islam, Bu. umat Islam. Yang keempat, Menunjukkan sikap beriman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari, Bu. hanya bersemangat sekali pada hari ini ya. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu iman kepada Rasulullah, menjelaskan pengertian, menyebutkan nama-nama Rasul, menjelaskan tugas dan peran Rasul, kemudian menunjukkan sikap beriman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak ibu semuanya, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan iman. Iman artinya percaya bahwa Rasulullah adalah utusan yang diberikan tugas penting untuk membimbing manusia kepada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Nah, kemudian iman ini juga ada para sahabat menanyakan kepada Rasulullah dengan pertanyaan, "Ya Rasulullah, apakah iman itu?" Rasulullah menjawab, "Iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab,
dan percaya kepada rasul-rasul yang diutusnya, kemudian juga percaya kepada kemudian percaya kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, jadi kita percaya dengan sepenuh hati, tidak ada keraguan kepadanya, iman menjadi dasar kepercayaan seseorang terhadap sesuatu. Kemudian setiap manusia ini pasti setiap muslim ini memiliki rukun iman. Rukun iman itu berjumlah eh, ada 6, salah satunya adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul Allah adalah utusan yang diberikan amanah untuk membimbing umat manusia kepada kebenaran. Nah, jadi itu pengertian dari iman. Kemudian bisa di antara Rasul-Rasul yang wajib kita imani itu seperti yang telah kita ketahui berjumlahnya ada 25. 5, Bu. Ya, tapi yang wajib kita imani itu adalah 5, ada Bu. 5. Jadi di antara yang 25 tersebut, Nabi yang wajib kita imani itu adalah ada 5, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nah, kemudian eh seperti Nabi yang wajib kita imani ini ada perannya masing-masing. Oke, mau membacakan nih. Kalau Nabi Nuh apa perannya? Saya, Bu. Ya, coba seperti ini bisa? Iya, Nabi Nuh, Rasul yang diutus untuk mengajaknya kembali kepada Tuhan setelah mereka durhaka. Iya. Kedua, siapa yang bisa lagi membacakannya? Ibrahim Saya, apa Bu. perannya? Ya. Yang kedua yaitu Ibrahim, Rasul yang dikenal dengan pengorbanannya dan diuji dengan perintahnya untuk menyembelih anaknya Ismail, Bu. Iya, bagus. Yang ketiga, Nabi Musa. Siapa mau menjawab? Silakan Lupia. Musa yaitu Rasul yang diutus untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir, Bu. Ya, Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Siapa yang bisa membacakannya? Kan Wahidatu? Nabi Isa. Yang keempat itu Nabi Isa itu Rasul yang membawa kitab Injil dan dikenal sebagai penyembuh orang sakit, Bu. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad. Nengsi, Bu. Apa perannya? Ya, coba Nengsi. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia yang dengan wahyunya Al-Quran, Bu. Iya, bagus. Ya, jadi dari di antara 25 nabi tersebut, ada 5 di antaranya wajib kita imani. Pertama, Nabi Nuh. Kedua, Nabi Ibrahim. Ketiga, Nabi Ibrahim. Musa. Keempat, Nabi Isa. Dan kelima, Nabi Muhammad. Nah, kemudian eh, di sini ada nama-nama kelompok berdasarkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Ibu akan memberi kelompok eh, di kelas kita ada 3 kelompok. Sudah kelihatan oleh anak-anak Ibu namanya yang tertulis di depan? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya. Silakan anak Ibu bergabung dan masuk kepada kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sama kelompok 1, kedua dan ketiga. Di sana sudah Ibu tuliskan namanya. Kemudian langsung yang namanya di atas menjadi ketua kelompok masing-masing ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, baik, Bu. tugasnya adalah masing-masing kelompok ini kan ada yang mengagumi di antara Rasul yang 5 tadi. Silakan dipilih siapa yang suka Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, boleh dipilih. Kemudian tugasnya adalah setiap kelompok menyebutkan nama Rasul. Siapa nama Rasulnya, kemudian kisah hidup Rasul itu apa, tugas Rasulnya, kemudian ajaran yang disampaikan Rasul tersebut apa, kemudian sikap yang dapat dicontoh dari Rasul tersebut. Kemudian membuat poster atau presentasi tentang Rasul yang mereka pilih lengkap dengan informasi yang telah dikumpulkan. Nah, semuanya paham anak Ibu atas tugasnya masing-masing? Paham, Bu. Silakan Ibu kasih waktunya 20 menit. Sudah selesai ya? Ya, dari masing-masing kelompok sudah menyelesaikan tugasnya berdasarkan perintah yang telah Ibu tulis di depan. Eh,
Kelompok siapa yang mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 1, Bu. Ya, silakan kelompok satu. Bagus sekali. B. Silakan kelompok satu Baik, Bu, mempresentasikan terima kasih. ya. Kami dari kelompok 1 memilih Rasul yaitunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ya. kisah hidupnya, ia adalah Rasul yang terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia dengan wahyu. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ajaran yang disampaikannya agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Sikap yang dapat dicontoh sebagai pedoman dalam hidup, baik akhlak, perilaku, dan kehidupannya sehari-hari. Itu dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali penampilan dari kelompok satu. Baik anak-anak ibu semuanya, semua kelompok sudah menampilkan hasil dari diskusinya masing-masing kelompok. Kita beri aplaus kepada kelompok ketiga-tiga kelompoknya. Dah, masih semangat anak-anak ibu semuanya? Sih, Bu. Ya, kalau semangat kita beri tepuk semangat semuanya mau? Mau, Bu. Mau. Tepuk semangat. Se E. Semangat. Semangat. Berarti kita lanjut ke yang berikutnya adalah kalau masih semangat, anak ibu akan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD ini nanti anak ibu masing-masing ibu silakan dibagi satu per orang ya, masing-masing mejanya. Nah, di sana silakan anak ibu semua baca cerita Nabi dan Rasul. Nah, di sini Ibu beri cerita tentang singkat tentang Nabi Ibrahim. Nah, kemudian siapakah Nabi yang diuji oleh Allah dengan perintah untuk mengorbankan anaknya? Kemudian ada tiga pertanyaan. Kemudian bagian B-nya, coba anak-anak Ibu semuanya mencocokkan nama-nama Rasul dengan tugasnya. Apakah sudah cocok yang Ibu buat ini apa belum? Kalau belum, tolong ditandai. Kalau sudah, diberi tanda betul. Tapi kalau belum, eh, dikasih tanda silang. Nah, itu tugas dari menyelesaikan LKPD ini. Bisa menyelesaikannya anak-anak ibu semuanya? Bisa, Bu. Baik, anak ibu semuanya, karena sudah selesai menyelesaikan LKPD semuanya, tolong dikumpul kembali ya, karena nanti bisa ibu nilai. Nah, sekarang ibu mau nanya kepada anak ibu semuanya, bagaimana perasaan dan pendapatmu tentang proses pembelajaran pada hari ini? Senang, Bu. Ya, senang. Apa materi yang benar-benar kamu pahami pada hari ini? Tentang Nabi Muhammad, Bu. Ya, tentang Nabi Muhammad. Kemudian apa usulan dari proses pembelajaran kita berikutnya? Apakah menarik yang sekarang? Apa tidak bagi anak-anak ibu semuanya? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Menarik. Dah baik anak-anak ibu, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Eh, Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah, siapa masih ingat, iman itu artinya Percaya, Percaya, Bu. Bu. bahwa Rasul-Rasul Allah itu adalah utusan yang diberikan tugas penting untuk membimbing manusia kepada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya dengan sepenuh hati, tidak ada keraguan kepadanya menjadi dasar kepercayaan seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu. Setiap manusia itu pasti memiliki keimanan dalam dalam Islam. Kemudian tadi anak ibu juga telah mengetahui di antara 25 nabi yang wajib kita imani adalah ada lima, yaitunya Nabi Ada Nuh, 5. Ibrahim, ya, apa Isa, lagi? Musa, apa lagi? Isa dan Nabi Muhammad Isa dan Sallallahu Alaihi Isa Wasallam, dan Bu. Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad. Baik, anak ibu semuanya, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Demikian materi yang dapat ibu sampaikan tentang beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasul Allah. Semoga anak-anak ibu semua dapat memahami betapa pentingnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan meneladani sikap-sikap mulia yang mereka ajarkan. Dan ingatlah bahwa Rasul-Rasul Allah itu adalah contoh terbaik dalam menjalankan hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Dah baik anak ibu semuanya, eh, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.